Selamat tahun baru para Just Talker. Sebutan gue untuk kalian yang suka nonton akun hashtag Just Talk. Just itu bukan JUST ya, seperti orang bilang JUS dari nama gue, Talk. Oke? Seperti dengan perjanjian gue, kemarin kita polling di Twitter, mayoritas pengen tahu bagaimana caranya mengalahkan timnya Jurgen Klopp. Klopp ini kan musim ini bermain agak berbeda dengan musim lalu, oke? Dan jujur ini untuk para fans Liverpool yang kardus, gue dari dulu suka Jurgen Klopp pada saat dia ngelatih Dortmund, oke? Dan kalau udah ngikutin gue beberapa tahun di Twitter tahu bahwa gue fansnya Jurgen Klopp, dan juga bahkan gue kagumi apa yang dia lakukan di Liverpool. Tapi gue kadang enak sama fans kardusnya Liverpool aja, makanya gue suka bully. Oke? Sekarang apakah Liverpool benar-benar invincible atau untouchable? Tidak, mereka udah 2 kali kalah. Mungkin kalian lupa, di Liga Piala Kardus mereka kalah, nggak lolos, nggak masuk semifinal. Di Champions League bahkan kalahnya lawan Red Star Belgrade, lawan siapa namanya, Napoli juga kalah. Dan menangnya juga di kandang di detik-detik terakhir berkat luar biasanya Alisson yang nahan bola di depan gawang milik. Tapi that's part of the game. Sekarang ini gue mau kasih pendapat gue bagaimana caranya menghentikan Klopp. Kira-kira gimana? Kita tahu bahwa sepak bola modern, kita bicara top klub di dunia, oke? Selevelnya Bayern Munchen, Juventus, Barca, Madrid, City, dan lain-lain. Dan sekarang mungkin MU akan masuk dalam kategori itu. Liverpool, Arsenal belum. Gue harus objektif dan gue selalu objektif, oke? Klub-klub besar selalu berusaha membangun serangan dari belakang. Inilah kenapa alasannya Jurgen Klopp mendatangkan Van Dijk dan Alisson. Van Dijk musim lalu setengah musim, Alisson baru masuk, dan benar-benar terbukti bahwa kedua pemain ini adalah missing link yang di belakang. They need a leader. Maka dari itu Van Dijk menjadi leader yang bisa mengatur. Zaman sekarang sudah tidak ada artinya real striker. Semua striker harus mobile. Lihat aja tim besar strikernya banyak yang kecil-kecil, nggak kayak Giroud atau Lukaku ya. Terus center back nggak bisa hanya bermain man to man, jaga zona positioning, bisa membangun serangan ke depan. Dan tidak semua itu. Yang paling bagus sih Van Dijk bisa. David Luiz, kalau kalian tahu David Luiz, salah satu kekuatan David Luiz, dia secara defensif mungkin sekarang jelek ya, tapi dulu lumayan bagus, dan dia bisa membantu membangun serangan ke depan. Nggak di timnas, nggak di Chelsea atau di manapun dia main di PSG. Terus nggak ada juga yang namanya DM murni. Kalau gue pernah posting heat map dari beberapa DM Casemiro, Jorginho, Fabinho di Instagram gue. Udah kelihatan bahwa pergerakan mereka juga sekali membantu serangan ke depan, tidak terlalu statis kayak Busquets di belakang ya. Jadi begini, Liverpool juga termasuk tim top dunia yang memiliki strategi agak berbeda sendiri. Oke, pada saat Coutinho dijual, kalian harus tahu apakah itu penjualan yang bagus atau enggak, karena performanya itu sudah bagus pada saat itu ya. Yang gue pikir Lallana akan masuk menggantikan Coutinho, karena dia bisa bilang satu-satunya
midfielder yang kreatif. Jadi bisa bermain di belakang Firmino, Mane, Salah. Di belakangnya ada Lallana, didukung dengan 2 DM. Itu yang standarnya. Tapi Klopp punya visi yang berbeda. Dan untuk gue itu ya so far berjalan. Kalau dia musim lalu lebih banyak main high press, gegen pressing istilahnya, dan sekarang dia lebih yang ngepress hanya 3 orang. Sekali-sekali dia melakukan high press kalau bola ke samping. Contohnya lawan Arsenal, di kandang Arsenal dia nggak main high press. Lawan MU dia main high press. Dan tidak selalu main high press lah, tapi mereka menguasai bola cukup bagus. Caranya bagaimana bermain tanpa kreatif midfield. Di mana-mana ada seorang yang namanya istilahnya nomor 10 playmaker. Messi ada di Barca, ada Messi di Madrid, ada Modric. Banyak sekali. Dortmund punya Royce. Pokoknya banyak pemain yang kreatif lah di tengah. Dan Liverpool salah satu klub, tidak semuanya memang, salah satu klub yang tidak memiliki kreatif midfielder. Oke. Jadi si Klopp ini membuat 2 blok. 2 blok belakang. Ini gue sedikit ilustrasi pakai iPad ya. Jadi agak, nah ini gambarnya tidak terlalu jelas. Nah sekarang jelas. Nah ini bisa dibilang 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, Milner, Henderson, Wijnaldum, ini contoh aja. 3 pemain depan. Oke? 3 pemain depan. Kalau menurut gue, mereka bermain dengan 2 blok. 2 blok belakang, 1 blok untuk membangun serangan, dan blok ke depan, blok kedua untuk menyerang. Oke. Blok kedua ini didukung juga oleh sayap. Jelas ya? Ini contoh pada saat seandainya bola ada di sini. Bola ada di sini. Dia mau passing kemana? Dia ada beberapa opsi untuk passing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Kalau di high press total 6-6-nya, dia masih bisa bermain long ball ke 3 pemain. Tapi 3 pemain ini tidak terlalu kuat dengan long ball, karena dibanding dengan pemain Inggris yang fisiknya kuat, mereka lebih ingin bola-bola bawah lah, kasarnya begitu. Ini udah jelas ya, kira-kira seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya menghentikan permainan Liverpool? Kita tahu bahwa pemain tengah yang dimiliki Liverpool, karena tidak ada pemain kreatif, mereka bekerja keras. Kalau lu lihat mileage-nya, itu Henderson, Milner, Wijnaldum termasuk 10 pemain di Inggris yang larinya paling banyak. Karena itu tidak ada midfielder. Yang terjadi sekarang pada saat itu kan tadi kita lihat membangun serangan dari tengah. Jadi yang pegang bola ini punya banyak pilihan untuk melakukan passing. Ini gua hapus sejenak. Terus kalau seandainya mereka di depan, kalau kalian perhatikan, Firmino ini sering turun ke bawah. Jadi yang terjadi adalah ada Salah, Firmino dengan Mane, didukung Milner, Wijnaldum atau siapapun plus sayap. Seperti ini. Oke. Blok kedua yang membangun serangan itu ini. Termasuk DM kadang-kadang membantu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain yang membangun serangan. Di belakang sisakan 1 DM dengan 2 center back. Oke. Kalau bola seandainya berada di sini, contoh, ini center back-nya akan ini kan geser semua. Center back-nya akan masuk ke dalam. Jadi mereka benar-benar bermain dengan ruangan kecil. Kenapa? Agar mereka bisa melakukan passing, biar bisa melakukan ball possession. Jelas ya?
Sekarang kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana caranya? Oke. Kalau lu hanya cover 3 pemain di depan, mereka masih punya pemain tengah. Oke. Sekarang yang penting kan bola ini bagaimana bola tidak ke 3 pemain depan. 3 pemain depan ini ibarat nggak usah diajarin apa-apa, mereka bisa bermain dengan kombinasi 3 orang dengan skill individu. Lihat golnya Firmino lewat tengah, 2 center back diobok-oboknya Arsenal. Ini sebuah contoh skill individu. Mane punya skill, Salah punya skill, kita tahu lah. Tapi gimana pemain depan ini tidak memegang bola? Yaitu pada saat di bawah, pada saat mereka membangun serangan, pemain tengah di cover, dikunci. Jadi kalau bisa usahakan melakukan high press dengan 6 orang. Contoh, kalau kalian lihat pada saat Southampton melawan Arsenal, di mana Southampton layak menang, pemain Arsenal di press dengan 5-6 pemain. Akhirnya mau nggak mau mereka melakukan long ball. Oke. Pada saat mereka melakukan long ball, 4 belakang melawan 3 orang, yang biasanya mereka bisa memenangi bola. Karena simple, pemain Liverpool depan nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kuat untuk pegang bola. Pertanyaan kan, kalau mereka seandainya pegang bola kan menjadi baik. Iya, risikonya memang di situ. Tapi kalau kita mempertahankan rapat, pada saat pemain belakang kita diserang oleh Liverpool, kita tarik ke depan, mau nggak mau pemain Liverpool kan ikut. Jadi kita sebagai defender usahakan pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan tidak terlalu jauh. Yang jadi masalah kan ada gap di belakang defender kita sekitar 20 meter. Nah, kalau dikasih long ball, nah ini yang agak tricky. Kalau dikasih long ball tapi di belakangnya pemain Liverpool, mereka harus sprint. Maka dari itu make sure lu bisa bermain ini kalau lu punya sprint yang cukup bagus dan tiap 1 orang pegang bola itu di cover dengan 2 orang. 4 lawan 3 kan selalu ada 1 yang kosong. You have to play man to man, nggak bisa main zona. Kalau main zona, lihat lawan Arsenal diobok-obok, high pressnya terlalu pelan dan lain-lain. Jadi lawan mereka itu benar-benar melakukan high press 6 orang, paksa pemain belakang melakukan long ball. Nah, disitulah 4 lawan 3 harus bisa diantisipasi. Jadi back kita tidak memiliki fungsi untuk membantu serangan, tapi lebih di belakang. Oke. Kalau itu bisa, kita bisa mematikan mereka membangun serangan dari lini tengah, dari belakang ke tengah. Gue rasa mereka tidak memiliki banyak peluang untuk melakukan crossing. Buktinya musim lalu mereka juga sering kali kalah kok dengan pemain yang praktis sama. Tapi memang nggak ada Van Dijk, nggak ada Alisson. Kalau kan kita bicara menyerang, mereka kedua pemain ini kan adalah pemain belakang. Oke, mereka menahan bola. Tapi kalau serangan banyak sekali dibendung. Contoh MU waktu lawan Salah dikantongin sama Ashley Young. Kalau kalian masih ingat. Jadi Liverpool bukannya tidak bisa dikalahkan, sangat bisa dikalahkan. Nah, ini yang seru pada saat mereka melawan City nih. City kan biasa main high press. Baru kita lihat apakah high press yang gue jelaskan ini dilakukan oleh City dan kita lihat skornya berapa atau tidak. Ini bukan masalah menang kalah. Karena menang kalah pemain Liverpool hanya butuh 1/4 peluang. Kalau bola berada di depan Salah dengan Firmino, Mane, aduh, pusing 7 keliling lah kalau mereka dapat bola. Karena mereka begitu skillful dan begitu kompak, begitu otomatis sudah sangat saling kenal. Ini yang bahaya. Maka dari itu jangan sampai 3 pemain ini dapat bola. Kalau ada bola, main press, high press, itu penting sekali. Oke, kita lihat Kamis malam, Jumat dini hari, apakah berhasil atau tidak. Thank you.